Perjalanan setelah berkebun, dulu kopi nggak seramai sekarang. Nah, itu lumayan juga gitu kan, lumayan dalam artian banyak tantangan karena harga pada saat itu belum cukup lah istilahnya untuk menutupi biaya operasional gitu. Jadi harga cherry pada saat itu masih di angka sekitar 4.000, paling 5.000 gitu. Tanah Puntang ini adalah anugerah. Anugerah dalam artian masih sangat perawan. Jadi ketika kita menanam kopi di Gunung Puntang, dia punya karakter indeks geografisnya yang nggak bisa diduplikat ke tempat yang lain. Karena permasalahan di lapangan, kadang yang beli itu hanya pas musim panen raya. Panen awal dan panen akhir itu nggak dibeli, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah Kamaludin. Saya selaku founder dan owner dari puntangkopi.id. Jadi si Puntang Kopi ini berdiri awal mulanya di 2016 ya, 2016. Jadi dulu 2012 sebetulnya saya udah mulai berkebun kan. Udah mulai berkebun kopi kurang lebih 99 pohon waktu itu. Nah, 2013 saya berinisiatif untuk membuat satu kelompok yang kita sebut kelompok petani kopi Murbeng Puntang. Nah, itu jadilah koperasi produsen Murbeng Puntang di 2013. Kemudian perjalanan setelah berkebun, dulu kopi nggak seramai sekarang. Nah, itu lumayan juga gitu kan, lumayan dalam artian banyak tantangan karena harga pada saat itu belum cukup lah istilahnya untuk menutupi biaya operasional gitu. Jadi harga cherry pada saat itu masih di angka sekitar 4.000, paling 5.000 gitu. Nah, pada akhirnya kita berinisiatif untuk membuat satu kelompok yang bisa mengolah hasil panen kita, hasil panen buah kopi matang jadi green bean yang setengah jadi siap disangrai gitu. Makanya si koperasi produsen Murbeng Puntang ini adalah koperasi yang memproduksi dari cherry, buah kopi matang, kemudian diproduksi jadi green bean gitu, biji kopi yang siap untuk disangrai. Nah, ini kemana marketnya? Kita akan sasar ke para roastery atau coffee shop gitu kan. Nah, itu tujuannya gitu. Pertama-tama kita berpikirnya bukan ke arah profit dulu sebetulnya, tapi gimana caranya kita punya kelompok yang bisa mengolah hasil dari panen kopinya sendiri kan gitu. Nah, nanti profitnya jelas pasti harus ada dong gitu. Setelah itu baru kita mikir, oke, ketika sudah ada satu kelompok atau satu koperasi, kita olah, setelah diolah kita jadi supplier ke coffee shop. Nah, kemudian ada selisih, ada margin, baru kita mulai berpikir untuk ningkatin profit. Nah, pertama-pertama yang kita inginkan adalah gimana caranya kita bisa mengolah hasil dari kebun kita gitu. Nah, setelah kita bisa ngolah, baru kita mikirin profitnya gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita belum tahu ilmu, belum tahu apa-apa, dulu kan masih jarang sekali dulu edukasi tentang kopi, pengolahan kopi 2012, 2013 gitu. Nah, kalau langsung jualan, jelas pasti kita bakal KO lah di pasar gitu kan. Makanya kita lebih kepada awal tujuannya adalah belajar dulu, mencari wawasan dulu. Ketika kita sudah paham, sudah tahu caranya, baru kita mikirin gimana caranya nih dari sebuah bisnis yang bisa menghasilkan profit gitu kan. Puntang kopi sebetulnya banyak banget variannya ya, varian processing pasca panennya. Jadi kita punya produk-produk unggulan gitu. Yang pertama yang single varietas, kemudian yang multiple varietas gitu. Tapi pada dasarnya si tanahnya sendiri gitu kan, tanah Puntang ini adalah anugerah. Anugerah dalam artian masih sangat perawan. Jadi ketika kita menanam kopi di Gunung Puntang,
dia punya karakter indeks geografisnya yang nggak bisa diduplikat ke tempat yang lain gitu. Karena ini benar-benar jadi unique selling proposition-nya si Puntang Coffee ini gitu. Jadi kita hanya mengolah kopi dari Gunung Puntang gitu. Dan karakter kopi itu kan kopi itu dibawa dari karakter geografisnya. Nah, sehingga pasti nggak bakalan ditemukan di kopi-kopi yang lain. Nah, lebih kemana? Acidity-nya lebih nyaman, kopinya lebih clean, flavornya lebih tegas gitu kan. Nah, kemudian aromanya juga lebih kuat. 2013 kita mulai belajar ngolah. Itu sebetulnya kita bingung juga gimana cara jualannya gitu. Ternyata ketika kita sudah berusaha belajar ngolah kopi yang memang nggak mudah ya, karena prosesnya panjang si kopi ini. Dimulai kita di kebunnya harus treatment dengan benar, kemudian proses pemetikannya harus baik. Setelah kita bisa ngolah, ternyata ada tantangan baru, yaitu gimana caranya masarin nih gitu kan. Nah, ternyata awal-awal dulu saya hanya sebatas posting-posting organik lah, nggak paid promote gitu ya. Posting organik dari mulai Instagram pribadi gitu kan, di FB, kemudian ring-ring satu saya, misalkan teman-teman gitu kan, posting di WhatsApp, dan keluarga-keluarga itu aja dulu. Jadi kita nggak langsung kayak yang lain mungkin ya. Kalau sekarang udah enak sih sebetulnya. Kalau dulu masih sebatas nganpas lah, nganpassing offline ya, kayak gimana, datang misalkan kita punya bawa beberapa sampel, datang ke coffee shop, tawarin. Dari 10 coffee shop yang ditawarin gak ada yang beli, yang belinya justru yang gak ditawarin gitu kan. Ditanya tahu dari mana, tahu dari coffee shop yang ditawarin justru gitu. Jadi dia gak beli tapi ngerekomen gitu. Nah, dari sana oh ada juga nih yang ternyata saya lihat kopi itu kan sangat subjektif ya Mas. Jadi si rasa itu betul-betul tidak bisa diklaim oleh seseorang gitu. Makanya saya sangat percaya bahwa kopi itu adalah jodoh, dan jodoh itu nggak bisa dipaksa gitu. Dan jodoh itu pasti akan selalu menemukan jodohnya gitu. Maka kopi pun seperti apapun kita ngolah kopi, maka akan selalu menemukan peminumnya. Makanya kopi itu kan dari yang harganya 1.000 secangkir sampai 2 juta secangkir. Harga satu cangkir kopi sama dengan harga satu karung beras gitu kan. Itu ada yang minumnya. Makanya saya bilang kalau kita ngolah kopi, ngolahlah sepenuh hati aja gitu. Urusan nanti siapa yang belinya pasti bakal datang. Karena jodoh mah gak bakal kemana gitu. Pertama-pertama kita dari kebun kita sendiri pastinya gitu kan. Kenapa kebun kita dijadikan satu demplot percontohan yang nantinya menjadi bahan untuk kita apa istilahnya patokan. Dari mulai pengolahan kebun, treatment kebun gitu kan, sampai nanti hasil pemetikan baru kita bisa plasma atau bisa duplikasi ke para petani yang lain. Maka tadi saya bilang 2012 kita bikin koperasi, ternyata kita mati suri karena kita belum, ternyata di sini masyarakat belum siap dengan pola koperasi. Yang ada di pikiran mereka itu koperasi itu adalah tempat minjem uang, udah minjem uang, ya mirip kayak Bank Emok lah ya, Bank Emok tahu, Bank Emok, kayak gitu. Jadi minjem duit, nanti bayar gitu. Padahal kan bukan itu, konsep koperasi yang sesungguhnya adalah konsep istilahnya membangun satu usaha bersama dengan modal bersama gitu kan, ya, dan si marketingnya juga bersama gitu. Benar-benar apa istilahnya konsep yang luar biasa. Jadi kalau saya lihat di sini, maka dari sana 2018 kita baru benar-benar sungguh-sungguh untuk meningkatkan koperasi ini. Jadi 2018 kita coba kumpulin lagi para veteran-veteran yang tadi 2013 itu gitu. Kemudian kita coba musyawarah, kita ajak, ayo bareng lagi lah kita bikin satu kelompok atau satu koperasi gitu kan, yang benar-benar paham gitu bagaimana sih berkoperasi yang benar gitu. Walaupun kita bukan koperasi syariah, tapi sampai saat ini yang kita lakukan di sini adalah pure kita syariah,
baik secara akad, baik secara apa istilahnya, istilah praktek di lapangannya itu syariah. Kita pakai akad kayak Qardul Hasan, ada yang wadiah, ada yang apa kayak mudorobah gitu kan, yang syirkahnya. Nah, dari 20 orang itu sekarang kita sudah berkembang 125 terakhir gitu, dan itu dalam waktu 2018, sekarang 2021 ya. 2021 berarti selama 3 tahun, 4 tahun maju, 4 tahun sekarang peminat koperasi dengan pola syariah ini banyak sekali gitu. Dan kita masih mengkhususkan di petani-petani petani kopi ya. Kita belum ke hortikultura atau palawija yang lain, belum, masih fokus di petani kopi. Nah, kedepannya kita berharap bukan hanya petani kopi saja yang bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan koperasi ini, tapi seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Gunung Puntang khususnya itu bisa menerima manfaatnya. Jadi sebetulnya di kita itu masih jadi spesialis Arabica Gunung Puntang. Robusta baru kita mulai itu 2019, itu juga kita masih ngeriset. Kita masih riset. Nah, dari 2018 ketika kita mulai bermitra gitu kan dengan para petani-petani kopi di sini gitu kan, harga si cherry itu kan sebetulnya yang diinginkan petani itu sebetulnya sangat sederhana gitu. Yang pertama, mereka hasil panennya ingin dibeli, jelas. Karena permasalahan di lapangan, kadang yang beli itu hanya pas musim panen raya. Panen awal dan panen akhir itu nggak dibeli gitu. Kenapa? Karena memang tadi rendamen penyusutannya beda gitu. Nah, petani itu pengen dibeli hasil panennya dari awal sampai akhir. Oke, list dulu masalahnya itu. Kemudian setelah itu petani itu apa sih lagi masalahnya? Harga yang fluktuatif gitu. Gimana caranya? Akhirnya kita bikin, oke, kalau gitu karena kita koperasi, maka ketika penentuan harga panen itu kita bermusyawarah. Kita kan udah tahu nih, kita petani nih, biaya treatment kopi berapa sih? Biaya petik berapa sih? Sampai akhirnya siap jual itu berapa sih gitu kan. Nah, sudah ketemu misalkan, oh ini nih HPP-nya nih segini. Baru kita negonya bukan nego lagi harga, tapi nego margin. Lu mau ke bagian margin berapa? Pak, pengen hoyong sabaraha ayeuna, Pak pengen berapa nih? Marginnya 2.000 misalkan dari 1 kilo. Oke, berarti HPP-nya katakanlah misalkan 6.500, tambah aja 2.000, dapat 1.500 gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih stabil di angka paling rendah harga cherry di koperasi kita itu 8.500. Paling tinggi itu sampai 15.000. Memang fantastis sekali harganya 15.000, tapi bukan apa istilahnya, bukan tidak mungkin gitu. Ketika kita memberikan pembelajaran yang baik kepada petani, kemudian petani itu mempraktekannya dengan baik, menghasilkan cherry yang bagus, kita bisa olah dengan kualitas-kualitas yang specialty atau excellent gitu rasanya. Itu sangat berbanding lurus gitu kan dengan apa yang dia dapatkan gitu. Karena treatmentnya juga akan berbeda gitu kan. Kalau kopi luwak kita belum mengolah kopi luwak, kita masih di kopi original, jadi single origin Arabica Gunung Puntang. Dan mungkin kedepannya pun kita belum ada rencana untuk kopi luwak. Untuk produk yang kita unggulkan, yang pertama yang best seller itu memang wine Arabica. Itu best seller sekali gitu, karena prosesnya kita betul-betul proses fermentasi anaerob 15 hari. Kemudian setelah itu kita jemur di suhu 30-40 derajat stabil, slow drying. Memang ada proses-proses yang lumayan panjang sampai 30 hari yang membuat si kopi itu jauh lebih kuat secara aroma dan lebih nikmat secara rasa. Nah, yang kedua adalah Sunda Tipika. Sunda Tipika ini adalah varietas unggulan yang ada di kebun kita gitu.
salah satu tahun kita tidak memproduksi banyak ya, maksimal paling di 2 ton saja, dan itu memang rata-rata sudah di PO gitu kan. Nah, sudah ada yang booking duluan sebelum panen gitu. Kemudian kita juga ada sudah tipika juga yang kita jual secara roasted bean atau juga secara green bean juga ada, tapi ya tadi gitu. Jadi istilahnya harus PO dulu kalau itu gitu. Jadi ada wine arabica, ada santifica, dan yang best seller ketiga adalah single origin natural sama honey. Untuk juara Puntang Kopi kemarin alhamdulillah 2019 ya. 2019 kita juara nasional kontes kopi specialty Indonesia dengan rekornya itu nilai cupping terbesar selama diadakan kontes KKSI dari awal sampai tahun sekarang mungkin ya. Jadi cupping skornya 90 plus, di atas 90, rata-rata di bawah 90, kita 90,75 gitu. Kalau di kopi kemudian kita menjadi dapat tiket untuk ikutan kontes cupping juga di Perancis pada saat itu yang mengadakan dari AFA ya, dan kita juga alhamdulillah dapat Garmot medal gitu. Pada saat itu kita juga dapat penghargaan ya. Sampai saat ini untuk si kopinya sendiri kita baru mengikuti 2 kontes itu, dan pas pertama kita mengikuti alhamdulillah langsung juara dan juara 1 gitu. Dan karena kita nggak fokus ikutan lomba sebetulnya kan. Jadi kita masih konsen gimana caranya bikin nge-building tim, gimana caranya kita ngebenerin sistem yang ada di koperasi ini gitu kan, biar semuanya benar-benar merasakan manfaatnya itu. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba kopi lah, baik secara nasional ataupun skala internasional. Kalau bilang tidak berimbas itu berarti hoax ya. Pasti sangat berimbas, khususnya yang dine-in. Karena kita daerah wisata, dan di wisata ini kan ya ditutup kan semua gitu kan. Gunung Puntang ditutup, Bougainville ditutup, ya otomatis istilahnya pasti mengalami kekurangan. Tapi itu bukan menjadi alasan, karena kita juga pernah banyak menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Hal seperti ini dalam artian permasalahan-permasalahan tentang naik turunnya omset, profit, itu mah hal yang lumrah di dalam bisnis. Tapi yang jelas kita tidak boleh menyerah. Bahkan ketika ada PPKM, PPKM itu apa? Kalau buat saya PPKM itu adalah profit Puntang Kopi meroket gitu. Gimana caranya? Ya udah, akhirnya saya bikin PPKM, percobaan proses kopi yang mahiwal gitu kan. PPKM juga, semuanya PPKM tapi semua positif gitu kan. Akhirnya kita lebih semangat lagi. Kita bikin beberapa batch lot gitu. Lot green bean. Ternyata pas kita posting, malah banyak yang tertarik, malah banyak yang PO, yang masuk PO ke kita justru lebih banyak. Jadi, ketika ada PPKM berimbas, tapi bukan satu alasan buat kita berhenti di sini gitu. Masih ada banyak jalan menuju Ka'bah lah ya. Kalau sampai bangkrut gitu enggak sih ya. Cuman pernah ada satu momen kejadian pada saat itu pas awal-awal corona. Pas awal-awal corona itu benar-benar harga kopi drop celeg gitu kan. Dan luar biasa teman-teman kita, teman-teman coffee shop gitu kan, roastery yang biasa kita supply benar-benar sangat terdampak kalau di daerah kota.